Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Hari ini pembelajaran daring kita bab 2 ya, tentang reaksi redoks. Redoks adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Nah, jadi reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi. Nah, ini dikatakan dengan reaksi redoks. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui reaksi redoks di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Yang paling terkenal atau yang paling sering kita lihat adalah perkaratan besi. Nah, lihat ini, gambar ini ya, ini adalah besi berkarat. Kemudian penyepuan sendok. Nah, ini sendok disepuh ya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dinamakan dengan reaksi reduksi dan oksidasi itu? Nah, perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi ini dari awal sampai dengan definisi yang akan kita pakai sekarang. Definisi awal itu berkaitan dengan oksigen. Nah, berkaitan dengan oksigen. Kelemahannya pada definisi awal ini ternyata tidak semua reaksi itu melibatkan oksigen. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan elektron. Nah, pada elektron ini kelemahannya adalah sulit menentukan atom mana yang melepas dan menerima. Sehingga perkembangan yang paling terakhir yang kita pakai adalah berkaitan atau berhubungan dengan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama tadi berkaitan dengan oksigen atau berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya ini, FeO plus CO menjadi Fe plus CO2, HgO menjadi Hg plus setengah O2. Ya, lihat reaksinya ya, HgO menjadi Hg plus setengah O2. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Nah, contohnya H2 plus setengah O2 menjadi H2O, C plus O2 menjadi CO2. Dari reaksi ini, antara reaksi reduksi dan oksidasi, bisa kalian amati ya letak O2-nya. Ya, kalau reduksi, letak O2-nya berada di sebelah kanan. Ya, HgO menjadi Hg plus O2 setengah O2, jadi O2-nya setelah tanda panah. Sedangkan pada reaksi oksidasi, O2-nya ada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah. Ya, hanya itu untuk membedakan. Jadi reduksi itu melepas oksigen, kalau oksidasi mengikat oksigen. Ini definisi awal. Kemudian definisi kedua lanjut ke berkaitan dengan elektron, di mana reduksi adalah reaksi penyerapan elektron. S plus 2 elektron menjadi S2 negatif. Setengah Cl2 plus elektron menjadi Cl negatif. Nah, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Di Ca menjadi Ca2 positif plus 2 elektron. Na menjadi Na positif plus elektron. Nah, ini dari reaksi tadi ya, bisa kalian lihat. Ya, bisa kalian lihat ini letak elektronnya. Kalau reduksi, elektronnya berada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah, sedangkan pada oksidasi elektronnya setelah tanda panah. Ya, dilihat ini, perbedaannya hanya itu.
Jadi kalau reduksi, elektronnya berada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah, sedangkan kalau oksidasi, reaksi atau elektronnya berada di sebelah kanan atau setelah tanda panah. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, definisi yang akan kita bahas yaitu redoks berkaitan dengan bilangan oksidasi. Nah, di mana reduksi itu adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan atau pertambahan bilangan oksidasi. Nah, bisa dikatakan turun ataupun bertambah, maka harus kalian nanti kita akan pelajari tentang cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, lalu apa yang dinamakan dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu adalah bilangan yang menyatakan muatan yang diemban oleh suatu atom di dalam senyawa. Nah, itu sedikit tentang perkembangan definisi awal reaksi redoks sampai dengan definisi terakhir yang berkaitan dengan bilangan oksidasi. Nah, itu untuk video pertama ini. Kita akan lanjut ke video kedua, yaitu tentang aturan menentukan bilangan oksidasi. Nah, cukup sekian untuk video pertama, dan nanti akan kalian simak di video kedua, yaitu tentang cara menentukan biloks. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.